Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Jibi Nurmala. Saya Emiliana Tukusma Dewi. Hari ini akan mempresentasikan mengenai perilaku organisasi dalam sistem pengendalian manajemen. Perilaku organisasi dalam sistem pengendalian manajemen. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Ini menjadi penting dalam sistem pengendalian manajemen untuk memahami dan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Definisi dan ruang lingkup perilaku organisasi. Yang pertama, mengenai definisi perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi sistematis tentang tindakan dan sikap orang-orang di dalam organisasi. Yang kedua, ada ruang lingkup, yaitu mencakup individu, kelompok, dan struktur organisasi, serta bagaimana mereka saling memengaruhi. Dan yang ketiga, tujuan untuk memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku manusia untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Teori dasar perilaku organisasi. Pertama, teori motivasi. Bagaimana kebutuhan, insentif, dan harapan mempengaruhi motivasi karyawan. Yang kedua, teori kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, teori pengambilan keputusan. Proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, yang pertama adalah individual, yaitu kepribadian, kemampuan, persepsi, sikap, dan nilai-nilai individu. Yang kedua, kelompok, norma, peran, status, kohesivitas, dan kepemimpinan dalam kelompok. Yang ketiga, organisasi, struktur, budaya, kebijakan, sumber daya, dan sistem manajemen. Yang keempat, lingkungan, teknologi, persaingan, peraturan, dan kondisi sosial ekonomi. Motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, imbalan, gaji, bonus, dan insentif yang sesuai untuk memotivasi karyawan. Yang kedua, pengembangan, kesempatan untuk belajar, berkarir, dan mencapai potensi. Yang ketiga, afiliasi, rasa memiliki hubungan baik dengan rekan kerja dan dukungan. Yang keempat, tantangan, pekerjaan yang menarik, bervariasi, dan memberikan rasa pencapaian. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan ada 3 proses. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yaitu menetapkan tujuan dan mengumpulkan informasi yang relevan. Selanjutnya yang kedua, analisis alternatif, yaitu mengevaluasi berbagai opsi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu memilih dan menerapkan solusi terbaik yang selaras dengan tujuan. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, sumber konflik. Perbedaan tujuan, sumber daya, dan persepsi di antara individu atau kelompok. Yang kedua, resolusi konflik. Negosiasi, kompromi, atau mediasi untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, komunikasi efektif. Mempromosikan saling pengertian dan kolaborasi melalui saluran yang tepat. Yang kemudian ada budaya organisasi dan perubahan organisasi. Budaya organisasi yaitu nilai, keyakinan, dan norma yang dianut bersama dan mempengaruhi perilaku. Jenis budaya ada birokrasi, tim, inovatif, berprestasi. Kemudian mengelola perubahan berupa mengidentifikasi kebutuhan, melibatkan karyawan, dan mengurangi resistensi. Implikasi perilaku organisasi pada sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, desain sistem. Mempertimbangkan faktor perilaku seperti motivasi, kepemimpinan, dan budaya.
Yang kedua, implementasi, melibatkan karyawan, mengelola resistensi, dan menciptakan penerimaan. Yang ketiga, evaluasi, memahami dampak sistem terhadap perilaku dan kinerja karyawan. Kesimpulan dan saran, yaitu perilaku organisasi merupakan aspek penting dalam sistem pengendalian manajemen. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor perilaku, organisasi dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian dan mencapai tujuan strategis dengan secara lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.